Menantu laki-laki Sang Raja Naga, bab 11-15. Bab 11. Hao Ren terlihat bingung saat dia menunjuk dirinya. Su Han mengangguk. Wow, kerumunan orang itu terkejut dan teriakan-teriakan bermunculan seperti banjir. Melihat dosen yang luar biasa cantik ini meminta seorang mahasiswa pergi ke kantornya adalah hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, mendapatkan perhatian setiap orang, Hao Ren kembali didorong menjadi pusat perhatian publik. Ia berjalan menuju ke depan ruang kelas sementara semua pandangan terkejut, iri dan cemburu dari semua lelaki di dalam ruang kelas mendarat padanya. Su Han mengangguk kepada Hao Ren tanpa mengatakan apapun lagi. Kemudian dia menyambar buku perkuliahannya dan berjalan keluar dari ruangan kelas. Hao Ren mengikutinya, tanpa punya ide tentang apa yang Su Han akan lakukan. Berjalan melalui lorong-lorong dan melewati jembatan di antara gedung-gedung akademik, Hao Ren berjalan menuju kantor Su Han sementara kerumunan mahasiswa melihatnya dengan penasaran. Su Han, yang baru 1 tahun di universitas, terkenal karena tidak saja menjadi selebriti di Departemen Teknik Mekatronik, tapi juga di seluruh universitas ini. Semua orang tahu ada seorang guru yang memiliki kecantikan seorang selebriti di universitas tapi masih lajang. Su Han mengeluarkan sebuah kunci dan membuka pintu kantor. Aroma yang menyegarkan bertiup ke wajah-wajah mereka. Ada 6 atau 7 pot tanaman di pinggir jendela. Meja-meja dan kursi-kursi kayu yang seperti antik itu jauh berbeda dari yang disediakan universitas. Kelihatannya, Su Han membelinya sendiri. Dekorasi dari seluruh kantor ini sangat elegan dan anggun, membuatnya terlihat seperti dunia kecilnya sendiri. Memiliki kantornya sendiri pada saat sebagian besar guru harus berbagi dengan yang lain telah jelas membuktikan status Su Han di sini tidak normal. Semua kursi-kursi dan lemari-lemari kayu itu cukup mahal meskipun bukan benar-benar antik. Sepertinya keluarga Su Han cukup kaya, pikir Hao Ren saat mengamati kantor itu. Su Han menutup pintu dan meletakkan catatan-catatan perkuliahan ke atas meja. Kemudian ia menarik sebuah kursi kayu sonokeling dan duduk dengan anggun. Ia melihat Hao Ren dan bertanya, dari mana asalmu? Teknik mekatronik, jawab Hao Ren. Hao Ren melihat sekeliling kantor itu dan berpikir ia mungkin mahasiswa pertama yang cukup beruntung bisa masuk ke dalam kantor Su Han. Jangan berusaha menghindar intinya, Su Han menatap Hao Ren dan berkata. Hao Ren sangat bingung, ia seorang pelajar dari jurusan teknik mekatronik dari Universitas Lautan Timur. Dari mana lagi asalnya? Su Han terlihat menjadi kesal. Meski saat ini wajahnya berkerut, kecantikannya masih sangat luar biasa. Setiap tindakan dan gerakannya sangat klasik dan elegan sehingga tidak akan pernah dapat ditiru wanita cantik lainnya. Itulah juga mengapa pria yang tergila-gila kepadanya tak terhitung jumlahnya. Su Han menjulurkan tangan rampingnya dan merenggut pergelangan tangan. Hao Ren, tindakannya tidak cepat, tetapi Hao Ren tidak dapat menghindarinya. Seperti yang aku kira elemen air. Beritahu kepadaku dari mana kau berasal, sungai, uap, danau atau lautan. Tanya Su Han dengan santai. Entah berapa banyak laki-laki yang akan berteriak seperti seorang gadis karena cemburu jika mereka melihat adegan ini. Hao Ren melihat padanya dengan kebingungan yang semakin besar. Jika kau tidak menjawabku, aku punya alasan yang cukup untuk membunuhmu. Seraut ekspresi dingin tiba-tiba muncul di mata Su Han membuat seluruh tubuh Hao Ren gemetar. Bagaimana itu terjadi? Tubuh manusia normal sepertimu mengeluarkan sensasi seekor naga. Dari mana kau mendapatkan teknik kultivasi? Menatap Hao Ren, Su Han berhenti sejenak setelah setiap kata ia ucapkan. Itu, dari Luking. Hao Ren sejenak ragu dan berkata. Oh, kau dari Lautan Timur. Su Han mengerutkan dahinya karena ia sedikit terkejut. Hao Ren merasa lebih bingung. Itu aneh, bagaimana orang normal bisa bergaul dengan klan naga Lautan Timur? Ia bergumam pada dirinya dan kemudian bertanya lagi, apa hubunganmu dengan Luking? Hao Ren mengangkat tangannya dan menjawab, aku tidak yakin tentang itu. Siapa kau? Hao Ren tidak dapat memahami hal-hal yang terjadi kepadanya hari-hari ini. Ia merasa kepalanya akan meledak. Aku seorang inspektur, kelihatannya kau tidak tahu apa-apa. Mengusap kepala cantiknya, Su Han terlihat bingung juga. Ia melambai kepada Hao Ren dan berkata, kau sekarang bisa pergi, aku akan berbicara pada Luking. Caranya bertindak terlihat seperti ia memiliki posisi yang lebih tinggi dari Luking. Meskipun begitu Luking adalah seorang wakil kepala sekolah sedangkan ia hanyalah seorang dosen universitas. Hao Ren benar-benar bingung. Tetapi aku harus mengingatkanmu bahwa aku punya banyak alasan untuk membunuhmu jika kau berani membuka rahasia apapun. Tambah Su Han saat Hao Ren berjalan keluar dari kantor. Hao Ren menghela napas panjang saat ia meninggalkan kantor. Ia kembali ke asramanya dengan cemas dan takut. Kemudian 7-8 pria segera membanjirinya. Apa yang Su Han minta darimu? Kenapa dia mencarimu? Apa kau pergi ke kantornya? Jangan coba-coba menyimpan apapun dari kami, teman, apa kamu melakukan sesuatu yang menarik perhatiannya? Hao Ren dikepung ketat oleh mereka, tapi ia tidak membocorkan informasi apapun karena ia tidak melupakan peringatan Su Han. Sadar mereka tidak mendapatkan apa-apa dari Hao Ren, para lelaki tersebut memutuskan mengganti target dan bertanya pada Zhao Jiayi dan teman-temannya karena mereka yang paling dekat dengan Hao Ren. Meski demikian, Zhao Jiayi dan yang lain tidak tahu apa yang baru-baru ini Hao Ren lakukan untuk menangkap perhatian Su Han. Keempatnya selalu bersama saat mereka di universitas, tetapi mereka tidak melihat apa yang Hao Ren lakukan yang dapat menarik Su Han. Akibatnya, kepergian Hao Ren ke kantor Su Han telah menjadi misteri di antara mereka. Hao Ren telah memberi mereka terlalu banyak gosip dan kejutan-kejutan hari-hari ini.
Berangsur-angsur orang mulai berpikir Hao Ren adalah seorang yang spesial. Akan tetapi, sebagai orang yang terlibat, Hao Ren tidak bergabung dalam percakapan itu bersama yang lain. Ia bertanya-tanya apa yang akan mereka pikirkan jika mereka menemukan ia masih memiliki kartu nama wakil kepala sekolah. Akhirnya sudah malam setelah Hao Ren berusaha menghindari pertanyaan yang tidak henti-hentinya dari semua temannya. Keempat temannya terlihat terlalu bersemangat untuk tidur. Terutama Zhou Liren, yang terus bertanya pada Hao Ren ada apa dengan Su Han. Masalah ini dapat diselesaikan dengan mudah, tetapi hal ini memicu rasa penasaran orang banyak karena Hao Ren menolak mengatakan apapun tentangnya. Hao Ren dapat membuat alasan untuk mengecoh orang lain, tetapi ia pikir lebih aman jika ia tetap diam saat memikirkan temperamen misterius yang Su Han miliki. Semua tamu telah pergi, dan kita teman dekat. Hao Ren, bisakah kau memberitahu kami apa yang Su Han minta darimu? Zhou Liren menjulurkan tangannya ke jendela Hao Ren dan bertanya. Cao Ronghua dan Zhao Jiayi yang tidur di ranjang bagian bawah menajamkan pendengaran mereka berharap Hao Ren dapat mengungkapkan beberapa informasi. Berhenti menyebutkannya dan istirahatlah, Hao Ren menghela napas dan merasa sangat tak berdaya. Kau sangat tak bersahabat, Zhou Liren sangat kecewa. Teman, kau penuh rahasia akhir-akhir ini. Zhao Jiayi menendang rangka tempat tidur atas dari bawah. Hao Ren tidak bisa membantu situasi ini. Ia biasanya mampu membicarakan segala hal dengan teman-temannya, tetapi dalam hal ini, tidak ada yang dapat ia lakukan. Tapi kelihatannya kau memiliki keberuntungan bagus dalam cinta hari-hari ini, kata Cao Ronghua tiba-tiba. Lampu-lampu dimatikan saat ini, keempat laki-laki ini berbicara dalam gelap bersemangat dan tidak merasa lelah. Ya, aku pikir ketua kelas Xie Yujia tertarik denganmu juga. Zhou Liren mengikuti. Bagaimana? Hao Ren berteriak. Pada akhirnya ia tidak perlu tetap diam karena ada topik yang ia bisa bicarakan. Ia terus melihat ke arahmu belakangan ini. Jangan katakan kau tidak tahu hal itu, kata Zhao Jiayi. Bertindaklah jika kau menyukainya. Untuk apa ragu-ragu? Cao Ronghua menyarankan. Jangan main-main. Aku pikir ia hanya memperhatikan teman sekelasnya. Hao Ren merasa sedikit panik. Ia tidak benar-benar tidak terlalu memedulikan hal-hal seperti ini. Ia merasa ia telah terlibat dalam sesuatu yang tidak seharusnya. Sekarang ia tidak bisa melepaskan diri darinya dan akan ada bahaya yang menunggunya setiap saat. Apa kamu tidak suka si Lin Li? Gadis yang paling populer di sekolah? Tanya Zhou Liren. Itu kamu, kan? Aku tidak pernah suka padanya. Hao Ren mengangkat bahu. Tetapi ia benar-benar cantik. Zhao Jiayi menyukainya juga, kan? Pergilah, jangan menyebutku, jelas itu kamu. Zhao Jiayi punya begitu banyak pacar. Mereka terus bercakap-cakap sampai pagi, menghilangkan kesempatan Hao Ren untuk keluar dan melakukan kultivasi di tengah malam. Meski demikian, ia sebenarnya suka menghabiskan malam bercakap-cakap dengan mereka. Tidak lama hari berganti, Jumat lainnya yang sangat dekat dengan akhir pekan. Permintaan Su Han kepada Hao Ren untuk datang ke kantornya jelas topik terpanas hari itu. Bahkan Xie Yujia yang tidak pernah berbicara di kelas sedang berdiskusi dengan suara pelan bersama gadis-gadis di sekelilingnya dari waktu ke waktu. Hao Ren bisa mengatakan ia membicarakan Hao Ren dari pandangan yang Xie Yujia lemparkan kepadanya. Sang dosen tidak dapat konsentrasi mengajar pada saat para mahasiswa terus berdiskusi. Meski ia telah memperingatkan mereka beberapa kali, hal itu tidak mendinginkan semangat mereka. Kemungkinan akan selesai akhir pekan ini. Aku kira mereka hanya terlalu bosan. Terakhir kali adalah saat seorang laki-laki tampan dari tahun keempat menunjukkan kekagumannya pada Lin Li. Semuanya membicarakan hal itu dengan ketertarikan yang besar. Meski demikian, mereka mengganti ketertarikan mereka ke topik panas lainnya setelah 2 atau 3 hari. Memutar pulpennya, Hao Ren berharap dengan tak berdaya. Duk duk duk. Pintu ruangan kelas diketuk seseorang dari luar. Dosen yang marah itu, yang baru saja akan memberikan perkuliahan, pergi untuk membuka pintu. Ia marah karena tidak ada yang memperhatikan kelasnya, dan ia menganggap yang mengetuk itu seorang mahasiswa yang terlambat. Ia hendak melepaskan kemarahannya pada sang pengacau, akan tetapi ia menemukan orang yang berdiri di luar adalah wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah, sang dosen berbicara dengan pelan dan dengan tidak sadar mengambil setengah langkah ke belakang. Lu Qing mempertahankan muka datarnya dan berjalan masuk. Ia melihat sang dosen dan kemudian pada para pelajar sebelum bertanya, mengapa di sini sangat tidak tertib. Melihat sang wakil kepala sekolah itu sendiri, semua mahasiswa menjadi diam karena takut. Tidak ada seorang pun mengira wakil kepala sekolah itu akan tertarik mendatangi kelas ini sendiri. Kebetulan kelas ini sangat ramai saat ia melangkah masuk. Mata Lu Qing menyapu seluruh mahasiswa di kelas. Pada saat ia membuat kontak mata dengan Hao Ren mau tidak mau gemetar, merasa tubuh membeku untuk beberapa saat. Kendalikan kelas Anda dan mengajarlah dengan baik. Lu Qing memberi pesan pada dosen itu dan meninggalkan ruangan kelas. Para mahasiswa saling berpandangan satu dengan yang lain tidak mampu berkata-kata dan tidak seorang pun berani berbicara lagi. Sang dosen merasa sangat lega dan mengangguk dengan puas saat melihat semua muridnya akhirnya diam. Akhirnya ia bisa melanjutkan kuliahnya. Hao Ren juga merasa lega. Ia merasa Lu Qing sengaja datang ke sini untuknya karena ia merasa ditahan saat mata Lu Qing melewatinya. Semangat para mahasiswa untuk bercakap-cakap dihentikan oleh kemunculan sang wakil kepala sekolah yang sepertinya membuat istirahat makan siang datang lebih cepat. Tidak ada kelas di Jumat sore, sehingga siapapun yang tinggal di kota Lautan Timur dapat pulang ke rumah di sore hari. Rumah Hao Ren terletak di sebelah lautan dan tidak dekat dari universitas. Jadi ia tidak kembali ke rumah setiap akhir minggu. Cao Ronghua bahkan tinggal lebih jauh lagi, sehingga ia hampir tidak pernah pulang ke rumah.
Sedangkan Zhou Liren dan Zhao Jiai, mereka terbiasa dengan kehidupan yang bebas di universitas, sehingga mereka tidak bersedia pulang ke rumah jika tidak perlu. Mereka saling merangkulkan tangan mereka ke pundak yang lain dan hendak menyeberangi gerbang selatan kampus untuk kembali ke asrama untuk bermain kartu, tapi mereka melihat ada sebuah limosin Lincoln Stretch hitam sedang parkir di gerbang area asrama. Mobil itu terlihat luar biasa berkilau dan mewah di bawah sinar matahari. Siapa yang begitu sombong, dijemput dengan mobil yang seperti itu? Menatap mobil mewah itu, Zhou Liren berteriak. Mereka pernah mendengar beberapa anak kaya di universitas yang dijemput pada akhir pekan menggunakan BMW, tetapi ini pertama kalinya bagi mereka melihat seseorang dijemput dengan sebuah mobil dengan tingkat kemewahan seperti ini. Tidak hanya mereka berempat, tetapi semua mahasiswa lain yang tinggal di area asrama tidak pernah melihat pemandangan seperti itu. Siapapun yang berjalan-jalan melewati gerbang, sengaja atau tidak sengaja, berjalan pelan untuk melihat siapa yang akan dijemput dengan mobil itu. Apakah ada yang berusaha pamer dengan dijemput menggunakan mobil yang seperti ini? Meletakkan tangannya pada Hao Ren, Zhao Jiai berkata dengan jijik saat mereka berjalan melewati mobil itu. Ya, kelihatan jelas mereka pamer. Terlalu memamerkan diri akan merusak keberuntungan mereka, kata Hao Ren dengan sedikit cemburu karena ia membenci sikap yang seperti ini. Tidak ada salahnya tampil sederhana. Saat mereka berjalan melewati mobil tersebut dan menunjukkan rasa jijik mereka sambil masih meletakkan tangan mereka di bahu yang lain, pintu mobil tiba-tiba terbuka. Dua laki-laki yang sangat besar berpakaian hitam dan seorang pria tua keluar dari mobil. Melihat lelaki pendek tua itu, Hao Ren menjadi sangat kecewa, karena ia pernah melihat lelaki tua ini di kantor ayah Zhao Yanzi. Lelaki tua ini adalah tetua Sun, lelaki, tua dan tidak hormat, yang sangat Zhao Yanzi benci sehingga ia berharap ia bisa menghancurkannya. Nak Hao, keluarga Nonazi mengundang Anda untuk berkunjung. Lelaki tua itu berkata pada Hao Ren dengan bangga. Bab 12. Terperangah, Hao Ren menatap lelaki tua itu. Zhao Jiai dan lainnya, tiba-tiba melepaskan tangannya dan menjaga jarak dengannya. Ada cukup banyak mahasiswa yang berjalan melewati pintu masuk asrama, beberapa baru saja kembali dari kelas-kelas mereka dan yang lainnya akan pulang ke rumah dengan ransel mereka. Mereka menatap Hao Ren dengan penasaran dari tempat mereka berdiri. Hao Ren benar-benar malu tetapi ia tetap diam. Masuklah ke dalam mobil, kata tetua Sun pada Hao Ren dengan sangat hormat. Tidak, sikap keras kepala Hao Ren meledak saat ia berteriak. Apa-apaan ini, aku bahkan tidak mendapat pemberitahuan sebelumnya. Hao Ren sangat tidak senang. Nak Hao, kamu telah bertunangan dengan Zi. Sebaiknya tidak bertindak terlalu irasional terhadap hal-hal ini, kata tetua Sun. Meskipun perkataannya mungkin tidak terdengar oleh mereka yang agak jauh, Zhao Jiai dan teman sekamar yang lain mendengar setiap perkataan itu. Bertunangan, mereka tidak tahan untuk tidak mengulanginya keras-keras. Siapa sih? Zhao Liren bertanya kepada Zhao Jiai dan Cao Ronghua, kebingungan. Tetapi mereka hanya bisa menggelengkan kepala mereka. Apa Anda ingin kami tetap menunggu di sini? Tanya tetua Sun dengan ramah. Kau menang. Melihat semakin banyak orang mengelilingi mereka, Hao Ren segera masuk ke mobil setelah memikirkannya. Limusin Lincoln Stretch hitam itu melaju dari pintu masuk di hadapan tatapan semua orang. Sulit untuk menjadi sederhana seperti yang diinginkan Hao Ren. Ada apa dengan Hao Ren? Zhou Liren tiba-tiba berbicara saat Lincoln hitam itu melaju semakin jauh. Kendaraan itu melaju dengan mulus melalui kota selama beberapa saat sebelum tiba di sebuah rumah 2 lantai. Tidak seorang pun yang akan berpikir rumah ini rumah keluarga kaya dari penampilannya yang bersahaja. Kendaraan itu berhenti, dan tetua Sun menemani Hao Ren keluar dari mobil. Ia menekan bel pintu. Seorang wanita cantik dengan celemek membuka pintu dan berkata dengan lembut, "Masuklah. Aku membawanya ke sini, Nyonya. Sekarang aku akan kembali. Silakan menghubungiku jika ada sesuatu yang Anda butuhkan," kata tetua Sun dengan sopan kepada wanita itu. "Ya, terima kasih tetua Sun. Aku tidak akan menahanmu dari pekerjaanmu. Kelihatannya Anda hendak menembus tingkat ke-9 dari gulungan cahaya ungu. Aku tidak akan membuang-buang waktumu," katanya dengan lembut. "Terima kasih Nyonya." Tetua Sun membungkuk dengan tangannya terlipat di depan, masuk ke dalam Lincoln hitam itu dan pergi. Kemudian, wanita cantik itu tersenyum pada Hao Ren yang ada di depan pintu dan berkata, "Masuk dan duduklah." Seulas senyumannya akan meruntuhkan sebuah kota, dan seulas lagi dapat meruntuhkan sebuah negara. 1. Idiom Cina yang menggambarkan kecantikan seorang wanita, rambutnya diikat dengan elegan seperti ia baru melangkah keluar dari lukisan. Melihatnya, Hao Ren lupa tentang semua yang tak menyenangkan saat ini. "Oh," dia menjawab dengan lamban dan melangkah masuk ke ruangan itu. Ruangannya direnovasi dengan sangat indah dan dibersihkan dengan menyeluruh. "Kamu belum makan, kan?" Ia memandu Hao Ren saat dia berbalik dengan perlahan dan bertanya. "Belum," dia menjawab dengan bodohnya. Ia tidak dapat marah pada wanita elegan dan cantik di depannya. "Aku Zhao Hongyu, Ibu Zi. Ayahnya pergi menjemputnya dari sekolah dan mereka seharusnya segera kembali. Masuklah dan duduk, aku akan memasak." Ia membawa Hao Ren ke sofa dan tersenyum. Kemudian ia berjalan menuju dapur. Pasti ini definisi yang tepat dari istri yang pengertian dan ibu yang penyayang, pikir Hao Ren pada dirinya saat ia menatap punggungnya. Hao Ren duduk dan melihat sekeliling rumah. Meskipun dari luar terlihat sederhana tetapi desain interior dan dekorasinya sangat menyenangkan dan megah. Sebuah tangga putih di sebelah kiri menuju kamar tidur di lantai 2. Ada sebuah kamar belajar di kanan. Lemari buku coklat tua yang besar di dalam ruang kerja menonjolkan unsur dari keluarga terpelajar. Karpet tebal di ruang tamu tak bernoda.
Tempat lilin bergaya pertengahan di atas kepalanya menunjukkan kekayaan dari keluarga ini. Krak, pintu terbuka saat Zhao Guang masuk bersama Zhao Yanzi. Zhao Yanzi masih menggunakan seragam sekolah yang segar dan berwarna biru muda. Dia menahan amarahnya dengan penuh kebencian saat ia melihat Hao Ren. Tapi ia tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut. Ayahnya pasti telah memberitahukannya tentang hal ini saat menjemputnya, pikir Hao Ren pada dirinya sendiri. Kamu di sini, Zhao Guang menyapanya dengan ringan. Paman, Hao Ren segera berdiri dan menyapanya. Ia tidak benar-benar melihat Zhao Guang sebagai ayah mertuanya, tetapi ia harus sopan karena ia tamu di sini. Ia sekilas melihat kepada Zhao Yanzi yang sedang cemberut di pinggir. Hao Ren merinding memikirkan tentang bertunangan dan jatuh cinta pada murid sekolah menengah itu belum termasuk latar belakang mereka yang rumit. Tidak apa-apa, duduklah, Zhao Guang berkata dengan tenang dan menengok ke arah Zhao Yanzi. Kalian mengobrol loh, aku masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Kemudian ia berjalan ke ruang kerja dan mulai memeriksa beberapa dokumen. Zhao Yanzi berdiri di atas karpet sambil menatap Hao Ren. Ia seperti ingin memakannya hidup-hidup. Biar aku peringatkan kau, aku tidak pernah setuju untuk menikah denganmu. Jadi jika kau tidak menjaga tanganmu, aku akan memotongnya, katanya dengan agresif. Masalahnya aku juga tidak pernah ingin menikah denganmu, oke. Apa yang bisa kulakukan ketika mereka menculikku ke sini? Hao Ren juga melemparkan tatapan yang tak bersahabat pada Zhao Yanzi. Kemudian ia berpikir pada dirinya sendiri, apa sangat perlu marah pada murid sekolah menengah. Tetapi ia kemudian menyadari murid sekolah menengah itu sekarang ini adalah tunangannya. Aku akan naik ke atas untuk bermain komputer. Duduk saja sendiri. Zhao Yanzi melirik Hao Ren dan berjalan menuju tangga. Suara tegas Zhao Guang datang dari ruang kerja di sebelah kiri. Zhao Yanzi mengatupkan giginya dan berhenti berjalan saat mendengar perkataan ayahnya. Ia cemberut setelah memikirkan beberapa saat, memutar matanya pada Hao Ren, dan perlahan-lahan berjalan ke arahnya seperti ada ratusan batu menahannya. Bro, ia duduk di sebelah Hao Ren dengan enggan. Tontonlah TV jika kau tidak mau berbicara. Hao Ren meliriknya dengan enggan dan menyalakan TV dengan alat pengendali. Zhao Yanzi terus menatapnya dengan marah. Tanpa mempedulikannya, Hao Ren terus memindah-mindahkan saluran TV. Kambing yang menyenangkan dan serigala besar. Hao Ren berbalik, sepertinya itu seleramu. 2. Pertunjukan ini adalah serial televisi animasi Cina untuk anak-anak TK dan SD. Sialan, Zhao Yanzi meraih sesuatu dari meja dan memukul Hao Ren dengannya. Zhao Guang meneriakkan namanya dari ruang kerja. Ia tahu benar apa yang Zhao Yanzi lakukan seolah-olah dia meninggalkan sepasang mata di ruang tamu. Dengan enggan Zhao Yanzi meletakkannya tetapi matanya masih terpaku pada Hao Ren. Aku peringatkan, jangan membuatku marah. Hao Ren tersenyum dengan ringan. Kau membenciku sebegitu besar. Zhao Yanzi cemberut. Yah, aku sama sekali tidak menyukaimu. Aku juga, kau selalu marah dan kau tidak terlalu cantik. Sangat disayangkan jika seseorang harus menikah denganmu, kata Hao Ren dengan ringan. Kau, Zhao Yanzi membelalakkan matanya. Kalian berdua, berhentilah bertengkar. Kalian toh akan menjadi suami istri di masa depan. Zhao Hongyu berjalan keluar dari dapur dengan sepiring hidangan di tangannya. Bu, dia menggangguku, kata Zhao Yanzi dengan cara kekanak-kanakan yang mempesona. Aku melihat semuanya, dan kau yang mengganggunya. Zhao Hongyu tersenyum lembut dan berjalan kembali ke dapur untuk menyiapkan hidangan kedua. Baik, beruntung sekali, Paman Bao. Bahkan orang tuaku di pihakmu, Zhao Yanzi menunjukkan sikap keji-nya segera setelah ibunya pergi. Ia mengerutkan wajahnya pada Hao Ren. Kenapa kau begitu enggan? Apa kau punya pacar di sekolah? Tanyanya sambil memikirkan pasangan anak-anak sekolah menengah di jalan. Bab 13. Mendengar pertanyaan Hao Ren, Zhao Yanzi memelototkan matanya pada Hao Ren dan berkata, aku tidak jatuh cinta seperti anak-anak itu. Hao Ren menatapnya, kau sendiri belum benar-benar dewasa. Tentu saja, aku tidak sedewasa kamu, Paman. Ia sengaja menekankan kata, Paman. Hao Ren tersenyum dan berhenti berdebat dengannya. Ia berbalik dan melihat Zhao Guang yang sibuk memeriksa dokumen di ruang kerjanya. Kemudian dia melihat pada Zhao Hongyu yang sibuk memasak di dapur. Terakhir ia melihat Zhao Yanzi yang terlihat seperti gadis tetangga yang cantik. Ia merasa nyaman dengan adegan ini. Keluarga dengan 3 orang anggota keluarga ini terlihat seperti keluarga yang berada dan normal. Tiba-tiba aku menjadi anggota keluarga mereka. Hao Ren merasa bingung. Waktunya makan malam. Zhao Hongyu membawa 2 hidangan terakhir dari dapur dan berkata dengan suara keras. Ayah Zhao Yanzi, Zhao Guang meletakkan dokumen-dokumen di tangannya dan berjalan keluar dari ruang kerja. Hao Ren, ayo makan bersama kami, Zhao Hongyu berkata pada Hao Ren dengan lembut. Zhao Yanzi menatap Hao Ren dan terlihat tidak puas. Jangan membuat wajah seperti itu. Bahkan jika Hao Ren bukan tunanganmu, dia masih tamu kita. Zhao Hongyu menepuk kepala Zhao Yanzi dan menegurnya. Otak Hao Ren kembali membeku saat dia mendengar kata tunangan. Duduk dan makanlah. Zhao Guang duduk dan berkata dengan tegas pada Hao Ren. Hao Ren merasa sedikit canggung, tetapi dia tidak dapat menolak undangan mereka. Yang bisa dia lakukan hanya menemukan tempat duduk dan duduk. Mejanya hanya cukup besar untuk mereka berempat. Apa kamu sibuk di sekolah? Zhao Hongyu memberikan Hao Ren sepasang sumpit dan bertanya. Lumayan, jawab Hao Ren dan merasa aneh. Ia baru bertemu mereka, mengapa ia makan di rumah mereka dan berinteraksi dengan mereka seperti sebuah keluarga. Ia berpikir untuk beberapa saat dan akhirnya ingat ia ada di sini untuk bertanya tentang informasi yang berhubungan dengan klan naga.
Aku tahu kamu banyak memiliki pertanyaan tentang kami, tapi aku percaya berangsur-angsur kau akan terbiasa, kata Zhao Hongyu seolah-olah ia tahu apa yang Hao Ren pikirkan. Si baru di tahun keduanya di sekolah menengah. Biasanya, terlalu dini untuk membicarakan pernikahan pada usia ini. Akan tetapi, hal yang seperti ini juga bisa diselesaikan di kelompok kami di usia dini. Harus kukatakan hidup Zi ada di tanganmu. Hao Ren tertegun, ia kemudian menjadi serius. Kau menelan inti sari batin Zi. Sebenarnya, kami dapat mengeluarkannya dengan paksa dari tubuhmu, tapi itu pasti akan menyebabkan dirimu terluka parah. Zi sebenarnya berhati baik, dan ia tidak mau menyelesaikan masalah ini dengan kekerasan. Menurut pandanganku, aku tidak ingin orang lain yang memikul tanggung jawab atas kesalahan Zi. Zhao Hongyu berhenti sejenak. Hao Ren tidak dapat menahan diri untuk melihat Zhao Yanzi saat ini, tetapi ia membuang mukanya. Jadi kami memutuskan untuk membiarkan inti sari batin milik Zi di tubuhmu dan membuatmu mulai melakukan kultivasi. Meskipun demikian, aku harus mengatakan bahwa hal ini tidak sepenuhnya aman. Jika kau tidak dapat mencapai level tertentu dalam waktu yang tertentu, dengan kata lain, jika tubuhmu tidak dapat menahan kelebihan energi yang mengalir dari inti sari batin, akibatnya juga berbahaya, kata Zhao Hongyu. Hao Ren menjadi gugup saat Zhao Hongyu yang anggun dan lembut itu tiba-tiba menjadi serius. Aku tidak keberatan memberitahu lebih banyak, tiba-tiba Zhao Guang berkata, sebenarnya tidak akan ada efek negatif apapun bagi Zi jika kami mengambilnya dari tubuhmu dan mengembalikannya kepada Zi. Tetapi supaya para tetua mempercayai kami, aku meminta tetua Lu untuk berbohong. Dia memberitahu mereka Zi tidak akan mampu menyesuaikan diri dengan inti sari naga setelah inti sari itu berdiam di tubuhmu. Ini supaya mereka tidak membunuhmu. Setelah mendengar perkataan Zhao Guang, Hao Ren merasa dia berada di antara bahaya yang tak terhitung. Dia sudah berkali-kali setengah langkah ke surga beberapa hari yang lalu. Zhao Guang menatap Hao Ren, kamu punya dua pilihan. Pertama, membiarkan kami mengeluarkan intinya dengan paksa. Ini resikonya besar. Kedua, melakukan kultivasi sesuai dengan kami berikan padamu. Resikonya masih ada, tetapi jauh lebih kecil. Yang aku ingin tahu, Hao Ren melihat pada Zhao Yanzi, bagaimana kehilangan ini berpengaruh bagi Zi. Mendengar Hao Ren menyebutnya, Zhao Yanzi mencemberutkan bibirnya dan tidak berkomentar tentang itu. Saat ini tidak ada bahaya apapun. Meskipun demikian 3 tahun lagi setelah Zi berusia 18 tahun, jika kau tidak bisa membuka semua bukaan inti sari naga itu dan memindahkan setengah esensi bawaan naga kembali padanya, Zi tidak akan bisa hidup lebih dari 2 tahun, kata Zhao Guang. Keheningan tiba-tiba menyambar meja makan. Dengan kata lain, jika kita mengikuti pilihan kedua, semuanya harus mengambil resiko. Zi tidak harus mengambil resiko pada pilihan pertama, tapi akan sangat berbahaya bagiku. Benarkan? Tanya Hao Ren. Benar, Zhao Guang mengangguk. Meja makan kembali sunyi. Ada apa dengan masalah tunangan ini? Tanya Hao Ren. Itu syarat dari pilihan kedua. Jika semua memilih pilihan kedua, kalian hanya dapat menyelesaikan ritual yang diperlukan dengan saling menikah. Kata Zhao Guang perlahan. Saling menikah. Hao Ren memikirkannya dan tiba-tiba mengerti. Dia melihat wajah Zhao Yanzi, yang saat ini sama merahnya dengan tomat. Apakah ada pilihan lain? Pikir Hao Ren dan bertanya. Sementara tidak, Zhao Guang langsung menjawab. Kesunyian menyambar meja makan sekali lagi. Gadis kecil ini, Zhao Yanzi, mempertaruhkan nyawanya untukku. Apalagi yang perlu diragukan? Pikir Hao Ren pada dirinya sendiri. Jangan membunuhnya, tapi aku juga tidak mau menikah dengannya, Zhao Yanzi tiba-tiba berbicara. Kedua kondisi ini tidak bisa dijalankan bersama. Zhao Hongyu mengingatkannya. Bagaimanapun juga, aku tidak ingin menikahinya. Zhao Yanzi mencibirkan bibirnya saat wajahnya berubah menjadi merah. Jadi bunuh dia, tanya Zhao Hongyu. Jangan. Zhao Yanzi menggigit bibirnya saat ia ditempatkan ke dalam sebuah dilema. Lagi pula ini salahnya, dan Hao Ren tidak bersalah. Karena kalian berdua tidak punya sanggahan, mari ikuti pilihan kedua. Zhao Guang memukul meja dan berkata, ayo makan. Ayah, Yanzi masih ingin protes, tapi ia dihentikan oleh ekspresi wajah Zhao Guang. Zi, kau harus bertanggung jawab atas kesalahanmu. Zhao Hongyu menghibur Zhao Yanzi, aku telah melakukan beberapa penyelidikan terhadap Hao Ren. Dia anak yang baik yang memperhatikan dan menghormati orang-orang tua. Ayahmu dan aku sangat puas, kalau tidak bagaimana kami menyetujuinya. Selama kamu tidak keras kepala, dia pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Mendengar perkataan Zhao Hongyu, Hao Ren yang duduk berseberangan dengannya, tubuhnya kaku dengan canggung, tidak tahu bagaimana menanggapi. Ia tidak pernah berpikir memiliki gadis kecil sebagai tunangan. Bagaimana bahasa Inggrismu, Ren? Tiba-tiba Zhao Hongyu bertanya pada Hao Ren. Setelah memastikan bahwa Hao Ren akan menjadi tunangan Zi, Zhao Hongyu menyapanya dengan berbeda. Lumayan. Hao Ren menanggapi dan berpikir mereka pasti sudah tahu seberapa bagus bahasa Inggrisnya lebih baik daripada dirinya sendiri karena mereka telah menyelidikinya. Yah, Zi cukup baik di semua mata pelajaran kecuali bahasa Inggris. Sementara ini, datanglah untuk membimbing bahasa Inggris Zi dan mengenalnya dengan lebih baik, kata Zhao Hongyu. Siapa yang mau mengenalnya lebih baik? Zhao Yanzi mencebitkan bibirnya dan berkata dengan suara pelan. Hao Ren tidak yakin untuk datang ke sini setiap malam. Selain itu, dia belum pernah berpengalaman menjadi tutor. Di saat yang sama, Zi juga dapat mengajarkanmu tentang kultivasi. Aku pikir akan baik untuk semuanya jika kalian saling membantu, kata Zhao Hongyu. Memikirkan kultivasinya berhubungan dengan hidup Zhao Yanzi, Hao Ren tidak berani ceroboh meskipun dia tidak dapat menerimanya sebagai tunangannya.
Dia memikirkannya dan berkata, baiklah, tapi kalian tidak perlu mengirim mobil untuk menjemputku. Aku akan datang sendiri. Baiklah, rumah ini tidak terlalu jauh dari kampusmu. Jika kau naik bis, rute 767 akan membawamu langsung ke sini. Zhao Hongyu tersenyum saat Hao Ren menyetujui rencananya. Senyum itu sangat manis. Hao Ren berbalik dan melihat Zhao Yanzi. Dia pikir fitur wajah dan lekuk tubuh gadis kecil ini sangat mirip dengan ibunya. Setelah ia dewasa, dia akan menjadi wanita yang luar biasa cantik. Zhao Yanzi mendengus dan menghindari mata Hao Ren. Bab 14. Karena mereka telah membicarakannya, situasinya terlihat lebih jelas. Atmosfer di sekitar meja makan tidak secanggung sebelumnya. Sepanjang percakapan itu, Hao Ren belajar bahwa desain interiornya dikerjakan oleh Zhao Hongyu sendiri. Identitas normal Zhao Hongyu adalah seorang perancang dan terkenal di komunitas perancang. Setelah bercakap-cakap lebih jauh, secara mengejutkan Hao Ren menemukan bahwa salah satu dari 10 penanda di kota Lautan Timur juga hasil karya ibu Zhao Yanzi. Itu adalah sebuah stadion yang dipamerkan dalam gambar-gambar promosi dari brosur-brosur penerimaan Universitas Lautan Timur. Stadion itu baru saja diselesaikan konstruksinya tahun lalu. Ayahnya adalah seorang pebisnis yang sukses dan ibunya adalah seorang perancang yang luar biasa. Keluarga seperti ini jelas-jelas di atas kaya. Meskipun mereka tidak memiliki identitas rahasia, seorang gadis kecil seperti Zhao Yanzi masih memiliki aset yang dapat ia banggakan. Hao Ren makan sambil berpikir. Sambil makan, Zhao Hongyu adalah orang yang paling banyak berbicara dengan Hao Ren. Zhao Guang terus makan di sampingnya dan terkadang mengatakan sesuatu. Zhao Yanzi menundukkan kepala, makan dan mengunyah makanannya dengan berat seperti ia sedang tidak makan nasi tetapi makan Hao Ren. Yang disebut pertemuan dengan mertua mungkin seperti ini, Hao Ren menjawab pertanyaan mereka dan berpikir. Apakah orang tuamu ke luar negeri? Zhao Hongyu bertanya pada Hao Ren. Ya, mereka seharusnya kembali bulan depan. Jawab Hao Ren. Zhao Hongyu berpikir dan berkata, bagaimana pertemuan antar kedua keluarga saat orang tuamu kembali? Jantung Hao Ren jatuh. Ia akhirnya menerima kenyataan ia harus bersama Zhao Yanzi dalam waktu yang panjang, tetapi permintaan baru Zhao Hongyu kembali membuatnya merasa tidak nyaman. Jika ayah dan ibu mengetahui aku memperoleh seorang tunangan murid kelas menengah saat mereka pergi, aku tidak yakin apa reaksi mereka nanti. Karena semuanya sudah diputuskan, normal bagi kedua keluarga untuk bertemu, kata Zhao Hongyu melihat keraguan Hao Ren. Hao Ren melihat raut wajah Zhao Hongyu yang lembut dan dari pandangan matanya yang bersemangat Hao Ren mengetahui Zhao Hongyu benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini. Lagi pula dari sudut pandangnya, orang tua masih memiliki andil dalam hal seperti ini. Aku tidak mengatakan akan menikahinya. Zhao Yanzi menegakkan kepala dan akhirnya mengatakan sesuatu. Kamu harus bertanggung jawab untuk kesalahan yang kau lakukan. Jika kau tidak kabur, kenapa ada masalah seperti ini? Apakah kamu ingin orang lain yang menanggung akibat dari kesalahanmu? Ekspresi wajah Zhao Hongyu masih lembut, tetapi nada suaranya berubah tajam. Zhao Yanzi berhenti berbicara karena ia tahu ia salah. Tetapi ia sangat tidak bersedia jika ia harus menikahi. Paman, ini hanya karena kesalahan seperti itu. Hao Ren bijaksana, dan aku senang dengannya. Zhao Hongyu menatap Zhao Yanzi dan berkata, kamu bukan lagi anak-anak dan kamu tidak bisa selalu kehilangan kesabaranmu seperti anak-anak. Kau harus mengambil tanggung jawab yang harus kau ambil. Berapa lama aku dan ayahmu bisa melindungimu? Kami juga ingin kamu dewasa dari apa yang terjadi. Kamu tidak bisa terus bertindak seperti anak manja. Zhao Yanzi menatap Zhao Hongyu dengan raut wajah sedih saat ia mendengar Zhao Hongyu. Ia ingin menangis tetapi tidak ingin mempermalukan dirinya di depan Hao Ren. Yang bisa ia lakukan hanya menggigit bibirnya dan menerimanya. Melihat Zhao Hongyu menasehati Zhao Yanzi, Zhao Guang ayahnya tetap diam. Ia jelas-jelas setuju dengan apa yang dikatakan Zhao Hongyu. Hao Ren merasa ada maksud lain di belakang cara orang tua Zhao Yanzi menyelesaikan masalah ini. Akan tetapi, Zhao Yanzi masih terlalu kecil untuk mengerti. Apakah mereka berusaha menggunakan kesempatan ini untuk mempercayakan Si kepadaku? Mungkinkah dengan kemampuan dan latar belakang mereka, masih ada beberapa bahaya yang tak dapat mereka bicarakan? Pikir Hao Ren. Ren, Zhao Hongyu menengok dan menatap Hao Ren, Zi masih memiliki watak seorang anak, tolong bersabarlah dengannya di masa depan. Ya, aku tahu, saat ini, Hao Ren hanya bisa setuju. Melihat mata merah Zhao Yanzi seperti ia mau menangis, Zhao Guang merasa buruk meskipun ia memasang wajah pokernya. Ia berkata kepadanya, pergilah istirahat, jika kau sudah selesai. Zhao Yanzi mengangguk dan berlari ke atas. Langkah kakinya membuat serangkai suara, tap-tap-tap. Hao Ren menatap sosok kecilnya dan berbalik kembali menatap Zhao Hongyu dan Zhao Guang. Biarkan ia sendirian sebentar, Zhao Hongyu berkata. Hao Ren tersenyum canggung dengan kepala tertunduk. Sejujurnya, apa yang kau pikirkan tentang Si? Zhao Hongyu bertanya. Sebenarnya Hao Ren tidak memiliki kesan yang baik terhadap gadis kecil bertabiat buruk itu, tetapi ia tidak bisa mengatakan kekurangannya di depan orang tuanya. Sehingga, Hao Ren berpikir keras untuk memikirkan sifat baik Zhao Yanzi. Ia cukup cantik, meskipun ia temperamental, ia masih sangat manis. Dia memikirkannya selama detik dan berkata. Cantik dan manis kemungkinan hanya satu-satunya kekuatan yang bisa ia pikirkan. Kau lebih tua darinya, tolong jagalah dia untuk kami. Ayahnya dan aku biasanya sibuk dengan berbagai macam hal dan itulah mengapa kami tidak memiliki cukup banyak waktu untuk merawatnya. Ini membuat sifatnya semakin keras kepala dan sombong. Zhao Hongyu menatap Hao Ren dan berkata dengan terus terang.
Baik, Hao Ren mengangguk. Meskipun ia tidak begitu menyukai si cabai kecil, cara orang Tionghoa mengatakan seseorang yang galak dan sulit untuk dihadapi. Biasanya diterapkan pada anak-anak perempuan, Zhao Yanzi, ia sangat tersentuh dengan kepedulian orang tuanya. Ia sesungguhnya bisa memahami perasaan Zhao Yanzi. Sewaktu ia masih kecil, orang tuanya juga sibuk bekerja dan tidak banyak merawatnya. Sehingga ia lebih mandiri dan egois. Beruntung ia memiliki nenek yang peduli yang selalu merawatnya, dan memungkinkannya memiliki ingatan masa kecil yang lebih baik. Naiklah ke atas dan temanilah ia. Zhao Hongyu menunjuk ke arah tangga dengan bibirnya. Baiklah, Hao Ren segera meletakkan sumpitnya dan berjalan menuju tangga kayu menuju lantai 2. Beberapa lukisan abstrak tergantung di dinding sepanjang tangga. Hao Ren berjalan perlahan, terasa seperti ia ada di dalam galeri seni. Melalui jendela kecil di sudut di lantai 2, Hao Ren melihat pekarangan belakang yang tenang dan indah dan tidak mampu untuk tidak mengagumi selera desain Zhao Hongyu. Kamar tidur Zhao Yanzi adalah kamar pertama di sudut lantai 2. Hao Ren dapat mengetahuinya dari mainan kecil hitam yang tergantung di pintu. Ia berdiri di pintu dan mengetuk. Tidak ada suara dari dalam. Halo, kau tidak akan membiarkan aku masuk. Hao Ren berdiri di sana untuk beberapa detik dan bertanya. Kamu bisa mengadukanku jika kau mau. Suara Zhao Yanzi penuh kesedihan datang dari dalam. Hao Ren tersenyum dan mengambil beberapa langkah kecil dengan tujuan membuat ilusi ia berjalan ke bawah. Duk duk duk, sebuah suara berlari cepat datang dari kamar tidur. Zhao Yanzi berpikir Hao Ren benar-benar turun ke bawah untuk mengadukannya dan bergegas membuka pintu. Ia berlari keluar kamar tidur, ingin menyeret Hao Ren dari tangga. Akan tetapi ia tidak mengantisipasi Hao Ren masih berdiri di pintu, sehingga ia berlari langsung ke dadanya. Tubuh lembut dan kecil itu tidak menyakiti Hao Ren tetapi agak menggelitik perutnya. Hao Ren menangkap bahu gadis kecil yang ceroboh itu dengan tangannya dan menatapnya. Apa aku jenis orang yang mengadukan orang lain? Zhao Yanzi menaikkan kepalanya dan tersipu. Meskipun ia telah salah menilai, ia masih berkata dengan keras kepala, kau terlihat seperti itu. Hao Ren tersenyum dan tidak mendebatnya. Ia sedikit mendorongnya menjauh dan berjalan ke kamar tidurnya. Hei, kemana sopan santunmu? Jangan sembarangan masuk ke kamar tidurku. Zhao Yanzi berdiri di pintu dan melihat Hao Ren dengan jijik. Kau ada masalah denganku memasuki kamar tidur tunanganku? Hao Ren menolehkan kepalanya, melihatnya dengan sengaja dan berkata. Kau, Zhao Yanzi menatap Hao Ren. Ia marah tapi tidak dapat mengeluarkan amarahnya. Matanya merah dan terlihat seperti ia benar-benar menangis. Hao Ren melihat ini dan tidak ingin benar-benar mengganggunya. Ia menghindari mata marahnya dan berpura-pura melihat sekeliling kamar tidur si dengan santai. Melalui jendela dari lantai ke langit-langit, kamar tidur kecil itu dapat menikmati pemandangan bertema kuno bunga-bunga dan pepohonan. Sinar matahari mengalir masuk dari luar dan bersinar pada kaca yang transparan. Ini adalah jenis keindahan yang dapat membutakan mata seseorang. Sebuah tangki ikan hijau muda diletakkan di atas pinggiran jendela dengan beberapa ikan mas di dalamnya. Bingkai kaligrafi berbingkai besar tergantung di atas tempat tidur memberikan suasana yang unik dan artistik. Akan tetapi, dinding berwarna kaki muda memamerkan kenyamanan ruangan itu, dan boneka beruang Teddy terutama membuktikan bahwa pemilik kamar tidur ini masih seorang gadis kecil yang membutuhkan perhatian dan perawatan. Bab 15. Hao Ren berbalik dan wajah kecil marah Zhao Yanzi kembali memasuki pandangan matanya lagi. Aku hanya berkeliling. Kenapa kau sangat marah? Ia bertanya dengan ringan. Zhao Yanzi tidak menjawabnya, ia mungkin tidak tahu apa yang mau dikatakan. Aku akan pergi jika tidak diterima di sini, lanjut Hao Ren. Tidak, Zhao Yanzi agak memutar matanya dan berkata, kau bisa tinggal di sini. Melihat ekspresi wajahnya, Hao Ren tahu ia memintanya tinggal untuk menghindari teguran dari orang tuanya. Jadi apa yang bisa kulakukan? Ia bertanya. Apapun yang kau mau. Zhao Yanzi duduk di depan komputer dan menyalakan kembali layarnya dengan mouse-nya. Desktopnya adalah foto Zhao Yanzi menggunakan bikini di pantai. Kulit halusnya bersinar dengan cerah di bawah matahari di antara ombak biru. Dia memiliki senyum yang cerah dan lidah kecilnya keluar dengan jenaka di foto, yang menunjukkan giginya yang rata dan putih. Siapa yang tahu kenyataannya ia seorang setan kecil. Ia segera mengubah layarnya karena ia pasti menyadari Hao Ren menatap fotonya. Akan tetapi, Hao Ren tidak dapat melihat ekspresinya dari tempat ia berada. Zhao Yanzi mulai memainkan game yang belakangan ini paling populer, Tanaman vs Zombie. Ia memusatkan perhatian melanjutkan levelnya yang terakhir karena ia telah memutuskan untuk tidak memperdulikan Hao Ren. Ini sebuah buku tua seperti yang bisa kau diketahui dari permainannya. Hao Ren berjalan menuju meja karena bosan dan mengeluarkan buku secara acak dari lemari. Zhao Yanzi melanjutkan permainannya tanpa memperhatikan Hao Ren. Hao Ren duduk di kursi dekat balkon. Ia membaca novel itu di sinar matahari sore. Zhao Yanzi tidak tahan untuk tidak meliriknya saat ia memainkan game itu. Ia tidak terlihat seperti orang jahat meskipun ia tidak seganteng itu, pikirnya pada diri sendiri saat ia melihat Hao Ren, yang dengan diam membaca di bawah sinar matahari. Tapi untuk menikahinya, Zhao Yanzi merasakan batinnya bergejolak. Ia cemberut saat melanjutkan permainannya. Waktu berlalu saat ia berjuang melewati banyak level. Ia sangat fokus pada permainan dan sepenuhnya melupakan Hao Ren. Ada semakin banyak zombie di layarnya dan penembak kacang yang ditanam Zhao Yanzi tidak cukup untuk mengalahkan mereka. Ia tidak dapat melakukan apapun selain melihat para zombie menembus pintu. Ia gagal 5 kali pada level itu dan akhirnya menjadi frustasi karenanya. Ia melemparkan mouse-nya ke meja seolah-olah ia marah pada komputernya. Bodoh, sebuah suara datang dari belakangnya.
Ia berbalik tidak menyadari kapan Hao Ren di belakangnya. Wajahnya langsung tersipu. Ia menyalahkan dirinya yang terlalu fokus dan melupakan keberadaan Hao Ren. Meski begitu, itu bukan sepenuhnya kesalahannya karena ini kamar tidurnya dan ia selalu sendirian di sini. Seluruh perhatiannya terpusatkan pada game itu dan hal itu membuatnya melupakan tamu yang diam itu dalam kamarnya. Bukan masalahmu. Ia akhirnya meledak setelah 2 detik keheningan. Tanam 2 blok bunga matahari di belakang, sisakan 1 blok kosong untuk penembak kacang es di depan, tanam 1 blok lagi penembak kacang di depannya, kemudian tanam 1 blok kentang. Sama saja dalam air kecuali taman daun teratainya dulu, Hao Ren berkata. Petef, itu tidak akan berhasil. Zhao Yanzi tidak yakin. Mengabaikannya, Hao Ren kembali ke balkon untuk membaca. Zhao Yanzi berpikir keras di kursinya sebelum ia memulai level itu lagi. Ia berhasil melewati level itu menggunakan strategi dari Hao Ren. Apakah berhasil? Hao Ren bertanya sambil membaca bukunya dengan tenang. Tidak, kata Zhao Yanzi, tiba-tiba marah. Hao Ren berdiri, berpura-pura hendak menghampiri dan memeriksa. Zhao Yanzi segera keluar dari game itu dengan panik. Meskipun demikian foto desktop itu semuanya dapat dilihat oleh Hao Ren. Jangan melihat itu. Zhao Yanzi tergesa-gesa berdiri dan menghalangi pandangannya. Foto ini memperlihatkan tubuhnya dalam baju renang. Bagaimana bisa itu dilihat oleh orang lain? Aku sudah pernah melihat versi hidupnya. Apa yang sangat spesial tentang foto itu? Hao Ren berkata dengan jijik. Zhao Yanzi menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya. Ia memukul Hao Ren di dadanya. Berkat hilangnya intisari batinnya, itu bukan pukulan yang keras. Bukannya menyebabkan rasa sakit di dada Hao Ren, entah bagaimana dilakukan dengan cara kekanak-kanakan yang menawan. Zhao Yanzi sedikit puas dengan reaksi Hao Ren karena ia menutupi dadanya dan berpura-pura sakit. Aku akan memberimu pelajaran lagi jika kau mengatakan sesuatu yang seperti itu lagi, katanya. Ia kemudian duduk dan melanjutkan permainan, tanaman vs. Zombie-nya. Hao Ren bosan membaca, jadi dia menarik kursi di sebelahnya dan menonton ia bermain. Zhao Yanzi, sebenarnya, bosan bermain sendirian, sehingga ia senang Hao Ren menontonnya. Apalagi ia benar-benar membutuhkan bantuan pada beberapa level. Tanam chomper di sini. Sini, ambil mataharinya. Ini dia gelombang terakhir, siapkan bom cerinya. Hao Ren terus memberi instruksi di sebelah. Sangat mengganggu, aku tahu. Zhao Yanzi menyalahkannya sambil melakukan yang ia katakan. Tangannya bergerak dengan cepat dengan mouse-nya. Keduanya begitu terfokus pada layar untuk sadar Zhao Hongyu diam-diam telah membuka pintu sedikit, memandang mereka sambil berdiri di pintu dan pergi dengan senang. Waktu berlalu saat mereka mencapai level terakhir, saatnya waktu makan malam. Tok tok tok, ada ketukan di pintu. Zhao Yanzi menghentikan game itu bersamaan dengan Hao Ren yang juga menjadi sadar. Oke, cukup bermain, waktunya makan malam, Zhao Hongyu berkata dengan nada lembut. Zhao Yanzi menoleh ke pintu dan kemudian menoleh ke sampingnya. Tiba-tiba ia sadar kepala Hao Ren dan kepalanya tanpa mereka sadari menjadi sangat dekat. Ia cepat-cepat memiringkan tubuhnya 45 derajat ke depan untuk menghindari Hao Ren. Di saat yang bersamaan, Hao Ren juga menyadari mereka terlalu dekat. Dengan malu ia batuk-batuk 2 kali dan duduk tegak. Zhao Yanzi mematikan komputernya dan dengan tergesa-gesa keluar dari ruangan, pura-pura tenang. Aku sama sekali tidak menyukai laki-laki itu, bagaimana bisa aku senang sekali bermain permainan dengannya, ia berjalan menuruni tangga sambil menuduh diri sendiri. Hao Ren juga bertanya-tanya mengapa ia begitu suka bermain game dengan gadis kecil itu. Mereka melihat mejanya dipenuhi dengan hidangan-hidangan yang lezat saat mereka masuk ke ruang makan kecil di bawah. Sudah malam, aku sebaiknya pulang, kata Hao Ren. Makan malamlah di sini, Zhao Guang berkata dengan nada tenang. Kedengarannya lebih seperti sebuah perintah daripada sebuah undangan. Apakah mereka juga menahanku malam ini setelah makan malam? Pikir Hao Ren pada dirinya sendiri. Tetapi ia segera menyingkirkan ide yang tidak nyata itu dan duduk dengan malu. Itu adalah makan malam keluarga biasa di mana Zhao Hongyu dan Zhao Guang membicarakan hal-hal kecil dalam hidup. Hao Ren mendengarkan dengan acak saat mereka membicarakan hal-hal yang tidak ia mengerti. Tentu saja, pasangan itu tidak menahan Hao Ren untuk bermalam setelah makan. Ia menyadarinya dan pamit. Antarkan ia pergi, Zhao Hongyu memberitahu anak perempuannya. Zhao Yanzi berdiri dengan enggan, ia melihat Hao Ren dan mengikutinya ke pintu. Hao Ren berbalik dari penyeberangan jalan di luar rumah mereka dan melihat bibir kecil Zhao Yanzi yang cemberut, bibir itu mungkin bisa menggantung sebuah kalung. Tidak apa-apa, kau bisa pulang sekarang, ia berkata. Oh, ia berbalik untuk pergi. Suara Zhao Hongyu terdengar. Dengan enggan, Zhao Yanzi kembali berbalik sambil melihat Hao Ren dengan sedih. Hao Ren berjalan menuju perhentian bus 500 meter jauhnya tanpa berkata-kata, dan Zhao Yanzi mempertahankan jarak 30 cm darinya. Caranya, mengantarnya pulang, adalah mengikutinya tanpa dia lihat. Bisa dilihat, Zhao Zi dipaksa orang tuanya untuk melakukan ini dari pandangan enggannya. Sepanjang jalan keduanya tidak mengatakan satu patah kata. Zhao Yanzi menendang kerikil-kerikil kecil sepanjang jalan dari waktu ke waktu sepertinya ia sedang mengekspresikan kemarahannya kepada orang tuanya. Kerutan lengan baju kaos putihnya dan rok pendek berpola bunga merah berkibar di tiup angin. Jika bukan karena bibir cemberutnya, pakaiannya dan tampang imutnya sangat menarik. Seperti slogan Zhou Liren, sedikit manis, sedikit imut, sedikit dewasa, dan sedikit seksi.
Jarak 500 meter tidak jauh juga tidak dekat. Segera Zhao Yanzi mengantarkan Hao Ren ke perhentian bus. Baik, pergilah sekarang, Hao Ren berbalik dan berkata padanya. Ya, Zhao Yanzi mengangguk dengan kepala tertunduk. Tiba-tiba ia melihat dengan ekspresi yang rumit. Kemudian ia berbalik dan berjalan pulang. Hao Ren menyadari ia bahkan tidak memiliki nomor teleponnya saat memperhatikan Zhao Yanzi pergi. Meskipun ia hanya murid menengah, ia pasti memiliki ponsel jika melihat keluarganya begitu kaya. Ia berdiri di perhentian bus sambil memperhatikan Zhao Yanzi berjalan menjauh tanpa menatap ke belakang. Hao Ren berpikir pada dirinya sendiri, ia benar-benar tidak mau menikah dengan paman sepertiku. Bersambung.